Ada Gilbert sama Dah. Udah nih langsung mulai nih ya. Oke, langsung saja. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk teman-teman sekalian. Saya mewakili dari kelompok saya untuk melanjutkan presentasi dari kami, yaitu mengenai pembahasan program pencegahan PAK di industri kertas. Oke. Bab 3, pembahasan program pencegahan penyakit akibat kerja di industri kertas. Upaya yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk mencegah PAK adalah sebagai berikut. A. Penyediaan alat pelindung diri atau APD. Alat pelindung diri atau APD adalah alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang dalam pekerjaan, yang fungsinya mengisolasi tubuh tenaga kerja dari bahaya di tempat kerja. Depnaker tahun 2006. APD adalah alat pelindung diri yang dipakai oleh tenaga kerja secara langsung untuk mencegah kecelakaan yang disebabkan oleh berbagai faktor yang ada atau timbul di lingkungan kerja. Seoripto tahun 2008. Jenis-jenis dan fungsi alat pelindung diri atau APD dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor 8 _Men 2010 tentang alat pelindung diri. Pakaian pelindung atau wear pack. Pakaian pelindung atau wear pack. Para pekerja di pabrik kertas harus mengutamakan pakaian pelindung diri digunakan untuk melindungi badan sebagian atau seluruh bagian badan dan pakaian yang dikenakan pekerja dari bahaya, temperatur panas atau dingin yang ekstrim, pajanan api dan benda-benda panas, percikan bahan-bahan kimia, cairan dan logam panas, uap panas, benturan, impact dengan mesin, peralatan dan bahan tergores, radiasi, zat kimia dan mikrobiologi. Yang kedua, safety helmet. Alat pelindung yang digunakan untuk melindungi kepala pekerja dan risiko benturan, kejatuhan, terkena benda tajam atau benda keras, terpapar oleh radiasi panas, api percikan, bahan-bahan kimia, melindungi kepala dari kotoran debu, melindungi rambut dari bahaya terjerat oleh mesin-mesin berputar dan perubahan suhu yang ekstrim. Jenis alat pelindung kepala terdiri dari helm pengaman atau safety helmet, topi atau tudung kepala, pelindung atau pengaman rambut, hair cap, dan lain-lain. Dan yang ketiga, alat pelindung pernapasan berfungsi untuk melindungi organ pernapasan pekerja dari cemaran bahan kimia, mikroorganisme, partikulat, uap, gas, dan lain sebagainya. Alat pelindung pernapasan memastikan udara yang dihirup oleh seseorang berkualitas baik. Jenisnya terdiri dari masker debu penutup mulut, airline respirator, air supplant switch, and hot respirator dengan suplai udara mengarahkan ke zona pernapasan pekerja. Rebreather,
supply air max, airline, respirator, system, and full fast gas max. Air purifying respirator yang digunakan jika tetapi terkontaminasi zat berbahaya. Alat ini memiliki filter charge atau tabung yang dapat menyaring dan menghilangkan gas dari partikulat. Tangki selam dan regulator self-contained underwater breathing apparatus atau SCUBA. Self-contained breathing apparatus SCBA. Chinters or chemical CH3G. Emergency breathing apparatus. Tapi yang hanya cukup dipakai bagi para pekerja pabrik, kertas cukup, masker debu, atau penutup hidung dan mulut. Safety gloves. Berfungsi untuk melindungi tangan dari jari-jari tangan dari bahaya kimia yang mudah terabsorpsi oleh kulit. Bahan kimia yang mudah terbakar, bahan kimia korosif, bahan tajam, tersengat listrik, suhu tinggi dan rendah. Jika sarung tangan terkontaminasi, maka harus dibersihkan dan dibuang segera mungkin. Jenis pelindung tangan terdiri dari sarung tangan yang terbuat dari logam, kulit, kain, kanvas, kain atau kain berlapis, karet, dan sarung tangan yang berbahan yang tahan bahan kimia. Dan terakhir, alat pelindung telinga. Alat pelindung yang digunakan oleh pekerja untuk melindungi alat pendengaran terhadap kebisingan atau tekanan. Jika alat pelindung telinga terdiri dari sumbat telinga, air plug, dan penutup telinga, air muff. Pik, ini lanjut, Pik. Apa gimana? Halo, Pik. Ya. Lanjut ini? Ya, lanjut. Lanjut, oke. Yang selanjutnya, melakukan pelatihan tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa pekerja baru berpotensi mengalami kecelakaan kerja dan cedera lebih besar dibanding pekerja lama. Kurangnya pengetahuan dan pengalaman menjadi penyebab para pekerja baru mengalami kecelakaan kerja dan cedera rata-rata terjadi pada 6 bulan pertama di tempat kerja. Pelatihan ketiga merupakan program yang sangat penting dalam mencegah terjadinya kecelakaan kerja. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ismail A. 2010 menunjukkan bahwa pelatihan dapat meningkatkan kompetensi dan pengetahuan pekerja. Kompetensi dan pemahaman ketiga pekerja yang mumpuni secara tidak langsung dapat meningkatkan budaya masih bisa. Sorry. Kompetensi dan pemahaman ketiga pekerja yang mempunyai secara tidak dapat meningkatkan budaya dan perilaku ketiga dan akhirnya akan minimal kecelakaan kerja. Setiap pekerja harus mendapatkan pelatihan yang cukup sebelum melaksanakan tugas sesuai tanggung jawab yang diberikan. Pelatihan pun dilakukan untuk pekerja lama sebagai penyegaran. Pelatihan yang diberikan harus meliputi pengetahuan dan keahlian sesuai jenis pekerja guna meningkatkan kompetensi pokok dan kompetensi ketiga. Selanjutnya, memberikan pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan atau health service adalah upaya yang diselenggarakan oleh suatu organisasi untuk memelihara, meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit, memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 3 Men 1982, Pungki W 2002 tentang pelayanan kesehatan kerja. Pelayanan kesehatan adalah suatu usaha kesehatan yang dilaksanakan dengan tujuan memberikan bantuan kepada tenaga kerja dalam penyesuaian diri baik fisik maupun mental, terutama pekerja dengan tenaga kerja, melindungi tenaga kerja terhadap setiap gangguan kesehatan yang timbul dan pekerjaan atau lindungan kerja, meningkatkan kesehatan badan, kondisi mental, rohani, dan kemampuan fisik tenaga kerja,
Dan yang terakhir, memberikan pengobatan dan perawatan serta rehabilitas bagi tenaga kerja yang menderita sakit. Sedangkan tugas pokok pelayanan kesehatan menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor 3 Men 1982 meliputi pemeriksaan kesehatan sebelum kerja, pemeriksaan berkala dan pemeriksaan khusus, pembinaan dan pengawasan atas penyelesaian pekerja terhadap tenaga kerja, pembinaan dan pengawasan terhadap lingkungan kerja, pembinaan dan pengawasan perlengkapan sanitasi air, pembinaan dan pengawasan perlengkapan untuk kesehatan tenaga kerja, pencegahan dan pengobatan terhadap penyakit umum dan penyakit akibat kerja, pertolongan pertama pada kecelakaan, pendidikan kesehatan untuk tenaga kerja dan latihan untuk petugas pertolongan pertama pada kecelakaan, memberikan nasihat mengenai kerja, pemilihan alat pelindung diri yang diperlukan dan gizi, serta penyelenggaraan makanan di tempat kerja, membantu usaha rehabilitas akibat kecelakaan atau penyakit akibat kerja, pembinaan dan pengawasan terhadap tenaga tertentu dalam keselamatan, memberikan laporan berkala tentang pelayanan kesehatan kerja kepada pengurus. Oke, yang terakhir, pembuatan program Jamsostek. Program Jamsostek dalam Deklarasi Universitas HAM PBB tahun 1948, pasal 25 disebutkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlindungan akan hari tua, sakit, cacat, menganggur, dan meninggal dunia. Jamsostek adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan. Sebagai akibat dan peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan, sakit, hamil, hari itu. Dengan program Jamsostek ini diharapkan dapat memberikan ketenangan dan jaminan kesejahteraan bagi tenaga kerja dan keluarga, serta dapat meningkatkan kedisiplin dan produktivitas tenaga kerja. Oleh karena itu, bagi perusahaan yang memperkerjakan 10 orang dan membayar gaji karyawan sebesar 1 juta per bulan wajib mengikuti program Jamsostek Kepnaker RI 1997. Program Jamsostek kepesertaannya diatur secara wajib melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Sedangkan pelaksanaan dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 1993, Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1953, dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor per 5 Men 1993. Adapun program Jamsostek terdiri dari jaminan kecelakaan kerja JKK, jaminan hari tua JHT, jaminan kematian JK, jaminan pemeliharaan kesehatan JPK. Oke, sekian dari kami. Hasil dari presentasi kami. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan. Jika yang ingin berkomentar atau saran, silakan diberikan. Kami kasih waktu. Ya, terima kasih Saudara Edo. Sangat panjang ya. Tapi itu udah bagus sih. Saya sangat dukung sih. Apalagi yang program pertama itu APD. Karena APD ini sangat penting di mana-mana di tempat kerja ya. Saya setuju untuk APD. Bagaimana teman? Saya akan memberi sedikit saran. Ya. Sepertinya untuk program ada alangkah baiknya APD itu dijadikan pilihan yang terakhir. Jadi kalau bisa ada program yang lain dulu didahului. Mungkin ada yang lain gitu yang ingin direncanakan programnya. Mungkin APD itu gak apa-apa dimasukin di tengah. Menurut saya jangan kayak di awal dulu, mungkin bisa di terakhir atau di tengah. Itu saja saran saya. Terima kasih. Berarti Saudara Hari seperti pengendalian ya. Ada Iya, eliminasi. seperti eliminasi, substitusi.
Substitusi. Itu ya. Iya. Oh, iya. Betul sekali Saudara Gilbert. Saya juga baru kepikiran sih, cuman saya oke. Tapi tidak apa-apa. APD itu memang sangat Oke lah, saya setuju. hari tidak apa-apa. Mantap. Oke, ada yang lain? Silakan Tommy atau Meta atau Olia, silakan berkomentar. Jika ingin berkomentar, Cukup jika kayaknya. tidak, cukup ya. Iya, cukup. Oke. Sebelumnya terima kasih untuk Saudara Hari Sinaga yang telah memberikan komentar. Juga terima kasih juga untuk Gilbert yang telah berikan juga nilai plus untuk kami. Dan juga terutama untuk Hari, sebelumnya juga terima kasih saran tentang tadi. Kami akan kelola lagi, lebih baik lagi mengenai hasil presentasi kami. Meskipun masih ada kekurangan, tapi itulah hasil usaha kami. Oke, lebih kurangnya bila kami ada ucapan salah, kami mohon maaf. Saya wakilin untuk teman-teman. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.